persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama kami dalam Mesbah Keluarga. Saudara, setiap tantangan yang Tuhan izinkan kita alami karena melakukan kehendak-Nya itu terjadi untuk kebaikan kita. Amin. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, orang yang mengasihi Dia. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan sepanjang hari yang kita alami. Kita beraktivitas, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Mari kita luangkan waktu, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berharap juga saudara di rumah datang kepada Tuhan bersama seisi rumah, ya, bersama keluargamu, suami, istri, anak-anak, pembantu juga ya, asisten rumah tangga juga harus masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita nyanyikan pujian ini. Katakan banyak perkara. Banyak perkara kan terjadi di dalam kehidupan. Amin. Satu perkara yang kusimpan dalam hati jadi tanpa Allah peduli. Amin. Katakan Allah mengerti. Allah mengerti. Benar. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang engkau hadapi. Pergumulanmu, masalah tantangan yang engkau hadapi dalam hidup ini. Dia tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Mari kita nyanyikan saudara lebih sungguh lagi. Katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat kan terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan di dalam hati, yang kusimpan dalam hati, rasa jadi tanpa Allah. Amin. Katakan Allah peduli. Allah
terhadap kita. Segala hal yang Engkau hadapi dalam hidup ini tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Katakan Allah mengerti, Allah mengerti. Amin. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Terima kasih Tuhan, kami boleh melewati hari ini. Kami sudah melakukan bagian kami. Kami bekerja dengan maksimal. Kami lakukan seluruh tanggung jawab kami di hari ini. Kami mau datang kepadamu. Kami mau bersyukur sebelum kami menikmati malam ini. Kami bawa seluruh hidup kami. Inilah keluarga kami, Tuhan. Kami tahu bahwa di dalam dunia kami harus bergumul. Artinya ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan yang kami hadapi. Tetapi sesungguhnya kami tidak bergumul sendiri. Kami tidak menghadapi tantangan sendiri. Kalau Engkau izinkan kami harus melalui ujian iman. Ada maksud dan kehendak-Mu. Itu sebabnya kami datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau hanya sebatas doa. Engkau hanya sejauh doa. Karena itu kami mau datang kepadamu. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami mau berdoa. Kami mau bersyukur dan bersuka cita di hadapan-Mu. Saudara, ketika engkau menghadapi pergumulan, mungkin engkau sedang menghadapi kesulitan. Datanglah berseru, panggillah namanya. Sebab nama Yesus, nama di atas segala nama. Alkitab katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berseru dan memanggil namamu. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Katakan percaya. Haleluya. Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Katakan berseru dan memanggil namanya. Amin. Dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Saudara, apa yang kau rasakan hari ini? Kalau engkau gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, mungkin dalam menjalani hidup ini engkau melihat jalan buntu. Bagi orang yang beriman tidak ada jalan buntu, saudara. Memang hari-hari ini dalam kesulitan kita. Karena COVID-19 yang masih berlangsung entah sampai kapan. Saudara ingat, masih ada seorang penolong bagi setiap kita. Yesus tidak pernah jauh dari. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kadang kabut tak menentu hatimu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak
bila pencobaan menggodai hatimu. Amin. Menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia sangat peduli kau. Amin. Berseru memanggil namanya. Amin. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya. Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Benar, saudara, doa segalanya bagi kita. Karena Yesus hanya sejauh doa. Doa juga merupakan nafas hidup orang percaya. Ketika engkau berdoa, tidak ada perkara yang mustahil. Saat engkau berdoa, mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, malam ini Mesbah Keluarga kami bawa seluruh hidup kami. Kami datang menghampiri di Kau. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan di sepanjang hari kami alami. Sebelum kami masuki malam ini untuk beristirahat, firman Tuhan akan kami baca, kami dengar. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Satu hal yang kami tahu, bahwa Engkau sangat peduli dengan kami. Karena itu kami datang berdoa, masih ada harapan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara, saya katakan tadi bahwa setiap tantangan yang Tuhan izinkan kita alami karena melakukan kehendak-Nya terjadi untuk kebaikan kita. Amin, saudara. Setiap masalah yang kita hadapi, tantangan kesulitan yang kita hadapi karena kita melakukan kehendak Tuhan, berarti Tuhan sedang menguji iman kita. Amin. Tuhan sedang membentuk karakter dan mendewasakan rohani kita. Sebab itu saudara, kalau kita baca di dalam Roma pasalnya yang kelima, nanti anak saya akan membacakan itu di dalam ayat 1, 2, dan 3. Roma pasalnya yang kelima, hasil pembenaran. Nah, saya baca dulu dari ayat 1 deh biar kita nyambung ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Lalu di ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi dalam kesengsaraan kita bermegah. Karena kita tahu, itu alasannya, bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Jadi dikatakan bahwa kita bermegah juga dalam kesengsaraan. Tentu mengapa? Saya bertanya, kok bermegah dalam kesengsaraan? Karena dikatakan di sini bahwa kesengsaraan itu ya menimbulkan pengharapan, ketekunan. Ya, menimbulkan ketekunan. Ya, jadi
Tuhan izinkan kesengsaraan di masa COVID ini kita alami, ya, sudah 1 tahun lebih, saudara, entah kapan, ya mungkin untuk selama-lamanya kita hidup dengan COVID, ya. Supaya apa? Ini menimbulkan ketekunan, supaya kita lebih tekun berdoa. Amin. Kita lebih tekun beribadah, walaupun hanya melalui online. Kita lebih tekun membaca firman. Amin. Kita lebih bertekun di dalam Dia. Dan kalau kita sudah bertekun, dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ya, kita udah terbiasa. Ya kan? Kita udah tahan uji. Dan ingat saudara, di 1 Korintus pasal 10, pencobaan yang kamu alami, itu pencobaan biasa. Katakan, pencobaan yang saya alami, pencobaan biasa. Katakan, pencobaan yang saya alami, pencobaan biasa. Ya, tidak ada pencobaan yang luar biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Pada saat engkau dicobai, Allah tidak tinggal membiarkan engkau, Allah tidak tinggal diam, ya, tapi Dia memberikan kita kekuatan. Ya, jadi ingat bahwa kesengsaraan kita yang kita hadapi hari-hari ini, ya, itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ya, jadi melatih kita untuk bertekun. Bertekun di dalam doa, membaca firman, berdoa, bertekun dalam perkara-perkara yang rohani. Mungkin sebelum COVID, kita hanya bertekun dalam perkara-perkara yang rohana. Kita banyak lalai beribadah, kita banyak lalai baca firman, kita banyak lalai berdoa. Kenapa? Sibuk. Itu alasannya. Sibuk. Ya. Meeting yang di sini belum selesai, lagi meeting di sana, ya. Entah meeting apa saja, gitu kan. Nah, saudara, saya dulu 14 tahun di gereja tertentu, ya. Itu jadwalnya, ya, satu hari Minggu itu bisa 5, bisa 6, ya. Kalau di Surabaya itu bisa 7 kali. Nah, saudara, ya, belum selesai di tempat yang satu, di satu tempat yang lain sudah mulai, ya. Dan WL itu menunggu bisa 1 album dia nyanyikan itu, ya. Nah, saudara, tetapi hari ini nggak ada yang bilang 6, 7 jadwal dalam 1 hari, ya. Haleluya. Iya. Masih bagus kalau ada ibadah gitu kan, masih dapat jadwal 1 aja, masih bagus, ya. Nah, mungkin kita dulu tidak bertekun di dalam perkara-perkara yang rohani. Kita mengejar dan mengejar apa? Uang, ya. Padahal Alkitab katakan, kejarlah Tuhan, ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, saudara, jadi kesengsaraan Tuhan izinkan sebagai ujian iman. Untuk apa? Untuk menimbulkan ketekunan, ya. Supaya kita bertekun di dalam doa, bertekun di dalam membaca Alkitab, bertekun di dalam beribadah, ya. Sekarang ini saudara, gereja hanya sejauh jari, saudara, ya. Ya, artinya Tuhan juga hanya sejauh jari, ya. Saudara lihat, ya, lihat. Wah, ini pendetanya kurang bagus, gitu ya. Saudara pindah sek. Ya. Jadi saudara pindah-pindah ke gereja sekarang, nggak usah kejar-kejar, ya. Tinggal jari hanya sejauh jari. Ya, maka jari juga kita jaga. Jangan salah pencet. Saudara, ya. Nah, jadi menimbulkan apa? Ketekunan, ya. Nah, dan ketekunan, ya, kalau kita sudah tekun, kita sudah terbiasa dengan ujian. Amin. Iya. Dan ujian itu menimbulkan pengharapan. Amin. Pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan, saudara, ya. Iya kan, dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Yesus loh, ya, tidak mengecewakan. Pengharapan di luar Yesus, wah, sangat mengecewakan, nggak ada jaminan, ya. Kenapa pengharapan tidak mengecewakan? Kalimat selanjutnya yang kita baca tadi, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Kasih Allah.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Kalau Yesus aja dia berikan kepada kita, masakan yang lain dia tidak berikan. Haleluya. Dikatakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, ya, oleh Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Luar biasa. Yang dikaruniakan kepada kita. Luar biasa saudara ya. Jadi saudara, saya mau tegaskan bahwa pencobaan yang engkau alami hari ini pencobaan yang biasa. Ya kan? Akhirnya kita terbiasa dengan COVID ya. Kita sudah terbiasa ya. Mendengar kabar orang meninggal karena COVID udah nggak kaget. Artinya kita udah terbiasa dan kita juga harus siap-siap. Sewaktu-waktu kita juga lenyap ya. Lenyap dari bumi ini. Makanya saudara, Tuhan tidak membuat kita nyaman di dunia ini. Kalau Tuhan buat kita nyaman di dunia ini saudara, maka saudara akan lebih cinta dunia ya. Nah, Tuhan sengaja membuat dunia ini kita tidak nyaman supaya kita memang setiap hari menanti dan menanti kedatangan Kristus ya. Sehingga kita berkata lebih cepat lebih baik ya kan. Haleluya. Tapi bukan lebih cepat pulang ke rumah Bapa ya saudara. Haleluya. Tapi ya kalau itu terjadi ya semua dalam otoritas Tuhan. Dan tidak akan pernah ya kita pergi tanpa kehendak Tuhan. Ya kan? Walaupun kita pingin Tuhan, ku pingin pulang aja gitu. Mungkin udah terlalu berat pergumulanmu. Udah terlalu berat tantangan dan kesulitan yang kau hadapi. Tapi kalau belum waktunya belum. Ya. Sebaliknya, biar pingin lama-lama di dunia ini, kalau rumah kita sudah selesai, udah segera dipanggil ya. Dipanggil Tuhan ya saudara ya. Iya. Jadi ya saudara harus dengar-dengar Jo, orang Manado bilang ya. Dengar-dengar Jo, kapan Tuhan panggil. Tapi ini kisah menarik saudara ya. Ada Oma di Manado ya. Oma di Manado ini kayaknya umur sudah 90-an. Masih gereja, masih bertekun dalam ibadah. Ya. Tetapi Oma itu tidak datang sendiri ke gereja, tapi dia datang sama cucunya. Dia dengar khotbah ya. Tetapi saudara, dia dari awal itu begini terus ya. Apakah ini Parkinson atau apa, pokoknya begini-begini terus saudara ya. Ya kadang juga begini ya saudara. Tetapi ada cucunya yang memberikan gerakan ya seperti menerjemahkan. Oh ternyata Oma ini pongo ya. Pongo dari kecil ya, bukan pongo dari Tondano. Kalau orang Manado tahu itu ya. Ya Tondano, kalau orang bukan dari Manado ya cari tahu sendiri lah, cari di peta ya. Jadi ini pongo dari kecil, bukan dari Tondano. Karena di Manado, sudah di Minasa, pongo itu ada farm atau marga ya. Tapi ini bukan marga, tapi ini udah pongo. Pongo karena bukan dari kecil ya saudara ya. Karena sudah sudah uzur, sudah usia lanjut ya. Pendengaran, maksudnya pongo itu budek gitu ya. Ya artinya pendengaran berkurang. Nah satu kali pendeta ya selesai ibadah begitu mendekati Oma. Oma umur berapa? Oma diam aja begini-begini terus. Oh kelihatan Oma nggak dengar. Terus cucunya bilang memberikan isyarat begitu. Oh iya Pak Pendeta, umur saya ini puji Tuhan sudah 90 lebih. Hah? Lebihnya berapa? 2 tahun. Ya, jadi 92. Kok bisa umur panjang? Apa rahasianya? Nah, ini rahasianya Pak Pendeta ya. Rahasianya kita pongo. Loh kok pongo budek gitu ya? Kenapa? Pak Pendeta nanya, kenapa? Kok bisa ya? Pongo atau budek? Iya, soalnya kalau Tuhan panggil, kita nggak dengar gitu kan? Ya, artinya saya tidak dengar karena budek. Jadi kalau Tuhan udah panggil pulang nggak dengar.
umur panjang ya. Nah saudara ya kita siap-siap aja ya saudara ya. Kita semua ini giliran ya. Jadi saudara, Alkitab hari-hari ini sungguh terbukti bahwa hidup kita seperti uap. Hari ini kelihatan, besok udah nggak kelihatan ya kan? Bener loh. Iya, jangan saudara pikir saudara sehat-sehat aja. Oh, syarat mati itu bukan karena sakit saudara. Orang sehat juga meninggal. Ya. Syarat meninggal itu bukan karena tua, saudara, orang muda juga. Ya. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, ya, itu luar biasa. Besok, ya, ada pengharapan, ya, dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Ya, Roh Kudus beserta dengan kita dan saudara, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya katakan berseru, amin, dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri, percaya dia tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Lagu ini mengingatkan kami bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Tidak ada perkara yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak sanggup menolongnya. Tidak ada juga perkara yang terlalu sederhana sehingga kita bisa berkata, tidak perlu kita bawa kepada Tuhan dalam doa. Saudara, Yesus sudah berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Persoalan kecil, persoalan sedang, atau persoalan besar, semuanya dapat kita bawa kepadanya dalam doa. Dan dia akan segera menolong kita. Apa pergumulanmu? Apa ujian iman yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu? Saudara, ingat bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Karena Allah adalah kasih yang telah mencurahkan kasih itu di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Haleluya. Katakan, bila kau resah, gelisah di hatimu, bila kau resah, gelisah, kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila pencobaan menggodai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu, ingat
Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Katakan bila kau rasa gelisah di hatimu. Gelisah di hatimu. Bila kalang kabut tak menentu hidupmu. Ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak jauh darimu. Bila pencobaan menggodai hatimu, sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia hanya berseru, berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Amin. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya Sejauh doa, berseru dan memanggil namanya. Amin. Dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya Sejauh katakan berseru, berseru dan memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri. Percaya Yesus tak jauh darimu. Amin. Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Oh, katakan sekali lagi, berseru, berseru dan memanggil. Amin. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sebatas doa. Sejauh doa. Terima kasih Tuhan. Engkau hanya sejauh doa. Itu sebabnya kami bawa seluruh pergumulan kami, masalah. Engkau kenal kami secara pribadi. Kau tahu apa yang sedang kami gumuli hari-hari ini. Kau tahu apa yang sedang kami pikirkan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan berseru kepadamu. Engkau penolong kami. Engkau segera menghampiri kami dan Engkau akan menolong kami. Pertolonganmu tepat pada waktunya. Hamba doa untuk setiap mereka yang sedang bergumul Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan kesengsaraan itu terjadi. Supaya melalui kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Waktu kami bertekun, kami akan tahan uji. Dan
tahan uji menimbulkan pengharapan. Kami percaya pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi sepanjang hari yang sudah kami lewati, kami serahkan kepadamu. Dan saat malam ini kami mau menikmatinya dalam istirahat tidur. Pergumulan hari ini kami percaya Tuhan pasti menolong. Dan karena itu tidak akan mempengaruhi tidur kami. Biarlah Engkau memberikan kami tidur yang baik. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami tidak diganggu setan, tidak mimpi jahat. Di dalam nama Yesus ada harapan bagi kami untuk esok hari. Kami meraih janji Tuhan. Kami meraih rancangan Tuhan. Target Tuhan dalam hidup kami. Kami akan raih kesehatan kami, kesuksesan, keberhasilan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berseru dan memanggil. Berdoa Dia akan segera Menghampiri dirimu. Percaya. Dia tak jauh Amin. Dia hanya Sejauh doa, katakan berseru. berseru Amin. Dan memanggil. Saudara, berseru kepada Dia. Dia akan segera Saudara bawa semua dalam doa. percaya Yesus dari Yesus hanya sejauh Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati malam ini. Kami akan membaringkan tubuh kami di pembaringan. Kami percaya Tuhan sudah bereskan persoalan-persoalan kami. Kami tidak akan bawa pergumulan hari ini ke esok hari. Sebab esok hari kami tahu ada kesusahannya sendiri. Tetapi juga kami percaya rahmat-Mu selalu baru. Dan kasih setiamu tidak pernah berkesudahan bagi setiap kami. Terima kasih. Kami serahkan semuanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba lepaskan berkat bagi setiap umat-Mu yang mengikuti mesbah keluarga. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan berkati rumah tangga, Tuhan berkati anak cucu, orang tua, berkati kesehatan mereka, berkati juga finansial, usaha pekerjaan, studi daripada mereka semua. Di dalam nama Yesus, segala yang baik yang Engkau rancangkan bagi setiap kami, rancangan kemenangan kami raih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kegelisahan kami buang. Ya, juga kekhawatiran kami buang di dalam nama Yesus. Kami terima segala yang baik itu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari Tuhan adakan syukur. Sebab malam ini Tuhan adakan
Sebab malam ini Tuhan adakan syukur syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Haleluya, terima kasih. Kebersamaan dalam Mesbah Keluarga. Sampai jumpa di Mesbah Keluarga yang akan datang. Salam sehat selalu dari kami. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.